Terus wonten malih Isra itu mendengarkan lebih ke perenungan. Isra fakat sobat kulu dukungan itu mendengarkan tapi melibatkan hati. Itu yang terakhir itu insot itu diam mendengarkan dan berusaha memahami. Di sholat Jumat itu biasanya Bilal sebelum khotib berdiri itu memberikan suatu arahan, di antaranya adalah angsitu wasma'u wa atiqu rahimakumullah. Itu artinya adalah diamlah, dengarkanlah dan pahamilah nanti khotbah yang akan disampaikan. Nah, lafaz as-sami, sami'un, sami'an di dalam Al-Quran itu disebutake kurang lebih sekitar 43. Allah Maha mendengar dengan menggunakan lafaz as-sami, sami'un, kalian sami'an itu 43. Pertama kali disebut itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim kalian Nabi Ismail itu selesai membangun Ka'bah, itu doa yang pertama kali dibacakan adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sami kalau kasus kita ketika selesai ibadah itu yang pertama kali setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Karena setelah selesai ibadah yang kita harap adalah ibadah kita makin ditaati watermisanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu Allah menggunakan sifat itu as-sami al-alim. Penelitian Al-Quran itu indra kita yang jumlahnya 5 atau 6 atau 7. Di antaranya adalah indra pendengaran. Itu yang berfungsi pertama itu adalah pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah memberikanmu atau memberikan kepadamu as-sam'a, pendengaran dulu. As-sam'a wal absara dan penglihatan, wal afidah dan hati. Perasaan hati. Penelitian kekinian itu membuktikan bahwa janin setelah diisi ruh, diberi ruh, janin yang diberi ruh itu bisa mendengarkan Al-Quran, bisa mendengarkan suara dari luar. Janin yang masih di dalam perut itu saged mendengarkan suara dari luar. Quran benar. Wa ja'ala lakumul sam'a wal absar wal afidah. Ketika kita mempunyai calon bayi atau ada janin di dalam kandungan, maka dahulu kiai-kiai kita ketika 4 bulan, 7 bulan itu diberi
yang apa yang ada di luar kandungan, di luar kalau kita menunggu itu di dalam itu janin itu sudah bergerak. Nah, ketika kita sering membacakan Al-Quran kepada janin, itu akan berpengaruh nanti ketika lahir, bayi itu lahir. Karena umpamanya nanti janin itu sering dibacakan Al-Quran, itu nanti ketika lahir, insya Allah akan mencintai Al-Quran. Dan nanti ketika kebalikannya, sering sewu ibu-ibu muda zaman sekarang itu sing didengarnya malah sing ngomong itu, dan itu nanti akan berpengaruh kepada janin. Ya, kalau sama-sama mendengarkan, alangkah baiknya ketika janin yang masih kosong, yang masih suci, ini didengarkan sesuatu yang baik. Di antaranya kebaikan adalah didengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, sering mendatangi pengajian-pengajian, itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan bayi nanti ketika sudah lahir. Selanjutnya wonten beberapa cerita. Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika itu mendengarkan mayit yang disiksa di dalam kubur. Terus Allah itu pernah memberi pendengaran kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Nabi bersama para sahabat itu melampah-lampah melewati kuburan. Itu di dalam kuburan itu ada dua kuburan, yang satu yang dua-duanya disiksa, dan Nabi itu mendengar. Yang pertama karena istinja atau membersihkan setelah buang air kecil dan buang air besar kurang bersih, itu bisa menyebabkan siksa. Yang kedua, disiksa karena ada beberapa pendapat yang dikatakan itu tukang adu-adu, provokator, itu bahaya. Dua-dua dari mayat ini, dua-duanya ini itu kali Rasulullah itu pernah Allah itu memberi pendengaran kepada Kanjeng Nabi tentang orang-orang yang disiksa. Jadi Nabi pernah diberi Allah pendengaran orang atau mayit yang disiksa di dalam kubur. Selanjutnya wonten hadis niku dicoba ceritakan Nabi niku pernah mendengar tangisan pohon kurma. Tangisan pohon kurma yang sebab pohon kurma itu sering menjadi sandaran Nabi ketika khutbah. Nabi ketika khutbah itu seringnya itu sandaran seperti itu. Nah, setelah mimbar itu dibuat baru, pohon kurma itu sudah tidak terpakai. Itu kali Kanjeng Nabi itu pohon kurma itu didengar kali Kanjeng Nabi menangis karena sudah tidak dijadikan sandaran. Itu mirip. Jadi Nabi pernah mendengarkan ada pohon kurma menangis. Pernah melihat
Nabi ketika Isra Mi'raj itu pernah didengarkan oleh Allah, diberi pendengaran oleh Allah suara terumpah atau sandal di dalam surga. Suara terumpah ataupun sandal di dalam surga. Sendal sahabat Bilal bin Rabah. Sendal sahabat Bilal bin Rabah. Maka kok sahabat Bilal bin Rabah itu mempunyai keistimewaan begitu? Karena di antara amalan daripada sahabat Bilal itu ketika berwudu itu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah bisyukril wudu. Itu sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Jadi kan kalau kita itu gak terwudu suci wudu sholat 2 rakaat. Itu yang pernah diamalkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Itu menyebabkan sahabat Bilal itu masuk surga sampai Nabi ketika Isra Mi'raj itu mendengarkan terumpah ataupun sandal sahabat Bilal. Muka-muka kita ketika tidak ke masjid, ketika tidak ke majelis, itu benjing itu sandal-sandal kita itu menjadi saksi. Jadi kita itu amalan beramal soleh ketika di dunia itu menjadi hujatan lana, menjadi pembela kita benjing ke suatu amin Allahumma amin. Yang terakhir tentang pendengaran. Dalam sholat itu di antara kewajiban rukun itu adalah qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah yang rukun qauli, rukun qauli itu yang pertama adalah takbir. Ketika takbiratul ihram pertama kali Allahu Akbar itu kan takbir, namanya takbiratul ihram. Yang kedua adalah qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Yang ketiga adalah qiraatul tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Yang keempat adalah salam yang pertama. Salam yang pertama itu adalah beberapa rukun qauli, rukun dalam sholat yang bersifat ucapan. Ibu fikih mensyaratkan di antara syarat rukun qauli adalah tasmi' atau istimah. Telinga normal kita niku harus mendengar. Jadi umpamane namun tutup niku buka mawon. Boten enten suarane yang sewu. Namun buka mawon baca tapi tidak bersuara yang sampai telinga itu bisa mendengar normal ya, telinga normal kita itu mendengarkan contoh umpamane Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan telinga sendiri itu sangat mendengar. Itu kalau banter-banter antara imam kali makmum kok banter yang kuat bahaya. Moderat saya. Tapi suara lirih yang masih terdengar oleh telinga itu menjadi syarat dimasukkannya rukun qauli dalam sholat. Makanya nak umpami rukun qauli itu namun di batin itu beterasa. Pokoknya itu sewu.
Contoh umpamane jenengan ngobrol kalian temen nih, kanca. Niku nek umpamane namung nun sewu nggih, mangap-mangap ngeten mawon kadok sing paham napa mboten? Mboten. Kancane niku mboten paham, niku belum sapa. Lah, qiraah membaca niku yang dimaksud dalam arkanus shalah niku adalah ketika orang samping ataupun dirinya yang secara pendengaran niku kok bisa normal, niku bisa mendengar walaupun tipis. Itu namanya rukun qauli atau qiraah. Nah, yang terakhir ini yang menjadi dilema di Jumat, sholat Jumat itu sama-sama apa jenis beberapa yang menjadi syarat di sholat Jumat. Itu sering dikisahkan kalian orang sholat dulu itu kan rakaatnya adalah 4. Sholat dulu 2 kali. Sholat dulu itu rakaatnya adalah 4 rakaat. Sholat Jumat itu rakaatnya adalah 2. Ketika orang dalam udzur ya ada alasan untuk tidak hadir sholat Jumat, laki-laki ketika tidak bisa hadir sholat Jumat itu harus menjalankan sholat berapa rakaat? Padahal itu hari Jumat. Gila. Apakah sholat duhur itu adalah pengganti daripada sholat Jumat? Yang diwajibkan ketika waktu duhur, kalau ngomong sholat duhur diwajibkan waktu duhur dalam hari Jumat adalah sholat Jumat. Tapi ketika ada udzur tidak bisa hadir sholat Jumat, kita wajib sholat duhur. Itu yang butuh pengganti kan? Lah sing lagi sholat duhur waktu hari Jumat itu adalah 4 rakaat ketika orang tidak bisa hadir sholat Jumat. Tapi ketika kita sholat Jumat itu 2 rakaat. Ya yang kedua ini kita nah, itu beberapa fikih di antara fikih itu memberi suatu gambaran 2 rakaat niku apa ini adalah khutbah Jumat dalam pelaksanaan sholat Jumat itu adalah pengganti daripada 2 rakaat duhur. Makanya khutbah itu menjadi satu rangkaian kewajiban sholat Jumat. Umpami enten tiyang kok sholat Jumat langsung sholat sah nopo? Sah. Padahal mau dijelaskan bahwa sholat Jumat dengan khutbahnya itu adalah satu rangkaian. Berarti nak umpamane sholat Jumat tanpa khutbah berarti sholat Jumatnya tidak sah. Tapi nak umpamane ada orang datang kok kenton terlambat terusan dengar ke masjid itu kok pun sholat, itu sholatnya sah. Berarti nak komunikasi itu kan rumitnya fikih itu temeribu. Makanya kita harus mengikuti ulama, kiai, para ulama yang memang alim supaya meluruskan beberapa kaidah-kaidah yang kita pakai sampai sekarang. Itu betul-betul jebule tidak sesimpel itu. Nah kalau harus mensyaratkan bahwa khutbah itu menjadi pengganti dan harus berarti semua orang yang sholat Jumat harus mendengarkan khutbah. Dan faktanya memang tidak begitu. Orang yang
langsung sholat tanpa mendengarkan khutbah, itu sholatnya sah. Karena khutbah dengan sholat Jumat itu beda tata cara. Kan itu sholat dengan khutbah, bukan satu rangkaian, satu paket iya, tapi bukan satu rangkaian. Nah, di khutbah itu beberapa syarat khutbah adalah khotib itu memberi khutbah, memberikan khutbah, memberikan uraian khutbah itu harus terdengarkan orang 40. Nah, di Syafi'iyah, di mazhab Syafi'i yang mayoritas itu orang yang mendengarkan khutbah itu syarat daripada khutbah itu khotib yang memberikan khutbah itu memberikan mendengarkan khutbahnya kepada orang 40. Dan beberapa tempat itu khutbah dimulai itu yang hadir itu lebih 2, kadang lebih 10, dan jumlahnya 40 itu dereng-dereng. Jadi pun apa meneh kita langsung ngambil kesimpulan niku kok mboten sah kados wau. Yang teko kok Jumatan namung salat Jumat. Wah niku iso dadi kacau. Oke gak sah. Makanya solusi-solusi daripada ulama-ulama yang lain itu akan menjadikan suatu gambaran baru atau gambaran jalan lain. Bukan letterlek daripada semua aturan begini. Juga terus wong kula nyinggung napa jenenge tentang sabar. Kula mboten bahas hal-hal arome mboten. Malah enten sing komentari jarene wong kepangan. Lha iku logikane itu yo mboten sae, mboten pas. Contoh orang menjual sajadah yang terbuat dari najis itu masuk haram atau halal? Haram. Jadi logika halal haram makanan itu saja. Ini kumau, itu betul masuk. Karena sesuatu yang lain itu membutuhkan kesucian, kehalalan daripada barang itu sendiri, walaupun itu tidak bentuk makanan. Itu yang paling aman jadi ketika yang memberikan pendapat atau keputusan itu memang ahlinya, itu cara kita itu harus tasnya, itu harus tunduk, walaupun komune ini yang saya cerita talaman itu lebih enten kontes song, tapi terlalu betul tenang jadi keharaman itu jadi menjadi itu fleksibel karena apa? Bentuk daripada barang itu bukan murni haram, masih ada diperbolehkan. Seperti kata sendiri kan beralekson, tapi buat bukan kan kocornya pecah. Ketika nanti tidak ada mabarat dan tidak ada kemungkaran, kemaksiatan, berarti potensi keharamannya nanti hilang. Sami harus mau potensi diterima dan tidak diterimanya suatu sholat ataupun sholat Jumat tadi bisa dihilangkan ketika kita melihat daripada pendapat ulama yang lain. Apa melihat katakan lurus berarti khutbah adalah pengganti sholat 2 rakaat dari sholat zuhur, berarti orang yang datang sholat Jumat tanpa mengikuti khutbah berarti sholatnya tidak diterima, tapi faktanya tidak begitu. Mungkin